Selamat datang di Ujar, Unpam Mengajar. Saya Dr. Feni Wulandari SHMH dan hari ini kita akan membahas tentang ruang lingkup hukum dan bisnis di Indonesia. Materi ini penting karena membantu kita untuk memahami hubungan antara hukum dan bisnis yang merupakan dasar utama bagi setiap pelaku usaha maupun profesional hukum untuk menjalankan aktivitas bisnis secara legal, aman dan beretika, serta mampu mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang timbul dalam dunia usaha. Yuk simak sampai akhir. Setelah mengikuti video ini, kalian diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasikan ruang lingkup hukum dan bisnis di Indonesia, khususnya terkait perkembangan hukum bisnis yang meliputi dinamika regulasi serta penerapannya dalam dunia usaha. Yang kedua, dapat menganalisis peran penting kontrak dalam bisnis modern sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak sehingga dapat menciptakan kepastian hukum dan mendukung kelancaran aktivitas bisnis. Di Indonesia, perkembangan hukum bisnis dipengaruhi oleh dinamika regulasi yang terus berubah seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Regulasi ini mencangkup berbagai bidang seperti hukum perikatan, hukum kontrak, hukum perusahaan, serta hukum perlindungan konsumen. Salah satu perkembangan penting dalam hukum bisnis di Indonesia adalah pengaturan mengenai kontrak. Kontrak merupakan instrumen hukum yang sangat vital dalam dunia usaha karena mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Pengaturan kontrak di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan perjanjian, khususnya pada pasal 1338 dalam KUH Perdata yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini menunjukkan bahwa penting kepastian hukum dalam setiap transaksi bisnis yang dilakukan. Selain itu, dinamika regulasi dalam hukum bisnis juga terlihat dari munculnya berbagai peraturan perundang-undangan baru yang bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan perlindungan bagi pelaku usaha. Misalnya, Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 yang bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang sering kita sebut dengan UMKM. Peraturan ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, dalam implementasinya, dalam regulasi ini juga mendapati tentangan, terutama terkait harmonisasi antara hukum nasional dan hukum daerah. Penerapan hukum bisnis dalam dunia usaha di Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan digitalisasi. Dengan berkembangnya teknologi informasi, banyak pelaku usaha yang beralih ke platform digital untuk melakukan transaksi. Hal ini memunculkan kebutuhan akan regulasi yang mengatur transaksi elektronik seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan transaksi elektronik dan perlindungan bagi konsumen dalam dunia digital. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memastikan keamanan dan kepercayaan dalam transaksi online serta perlindungan data pribadi. Dalam ranah hukum perusahaan, perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Regulasi berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan atau corporate social responsibility semakin banyak diterapkan, yang artinya mendorong perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, pelindungan konsumen juga menjadi bagian integral dari ruang lingkup hukum bisnis di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah konsumen yang semakin sadar akan hak-haknya, regulasi pelindungan konsumen juga menjadi semakin penting, terutama dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 yang memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk mendapatkan produk dan layanan yang aman dan berkualitas. Dinamika regulasi dalam hukum bisnis tidak terlepas dari pengaruh globalisasi. Indonesia sebagai negara yang terintegrasi dalam perekonomian global harus mampu beradaptasi dengan standar internasional. Hal ini berkaitan dengan perdagangan internasional, investasi asing, serta perlindungan hak kekayaan intelektual. Dengan adanya iklim perjanjian perdagangan bebas seperti Asian Free Trade Area atau AFTA dan Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP, pelaku usaha di Indonesia
diharapkan dapat memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas, namun juga harus menghadapi kompetisi yang lebih ketat. Misalnya, dalam sebuah kasus kontrak penjualan barang internasional antara perusahaan Indonesia sebagai penjual dan perusahaan di Jerman sebagai pembeli. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, penyusunan kontrak internasional. Penjual dan pembeli menyusun kontrak penjualan internasional yang memuat informasi penting seperti identitas kedua perusahaan, deskripsi barang yang dijual, jumlah dan kualitas barang, harga, syarat pembayaran, syarat pengiriman. Misalnya menggunakan Incoterms seperti FOB atau CIF. Serta pilihan hukum dan penyelesaian sengketa, misalnya mau dibawa ke arah arbitrase internasional ataupun dalam penyelesaian sengketa perdagangan yang lainnya. Dan kontrak ini harus ditandatangani oleh kedua pihak agar sah dan mengikat secara hukum. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan kontrak. Setelah kontrak ditandatangani, penjual berkewajiban untuk memproduksi dan mengirimkan barang sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati. Sementara pembeli berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai jadwal dan metode yang telah disetujui bersama. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, misal barang tidak dikirim atau pembayaran tidak dilakukan, pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan kontrak melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati dalam kontrak seperti arbitrase internasional. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah perkembangan hukum bisnis di Indonesia sangat dinamis, mengikuti perubahan regulasi, kemajuan teknologi, dan pengaruh globalisasi. Hukum bisnis berperan penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha melalui pengaturan kontrak, perlindungan konsumen, tata kelola perusahaan yang baik, dan munculnya regulasi baru seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang ITE menunjukkan bahwa respon terhadap kebutuhan zaman terutama dalam digitalisasi dan kemudahan berusaha sangat penting. Sehingga dalam era globalisasi, pelaku usaha dituntut mampu menyesuaikan diri dengan standar internasional, termasuk dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak internasional. Secara keseluruhan, hukum bisnis bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan kompetitif di Indonesia. Tadi kita sudah membahas berkaitan dengan ruang lingkup hukum bisnis di Indonesia, termasuk dinamika regulasi yang mempengaruhi hubungan antara pelaku usaha dengan aspek-aspek yang diatur dalam hukum bisnis, seperti hukum perikatan, hukum kontrak, hukum perusahaan, dan perlindungan konsumen. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe jika suka video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.